Mari kita berdiri. Kami mengakui iman kami dengan pengakuan iman Rasuli. Mari kita baca pengakuan iman Rasuli. 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, kerja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidupnya kekal. Amin. I'm rejoicing night and day. I'm rejoicing night and day as I walk the narrow way, for the hand of God in all my life I see. And the reason of my bliss and the secret all is this, that the Comforter abides with me. He abides, hallelujah, He abides with me. I'm rejoicing night and day as I walk the narrow way, for the Comforter abides with me. Once my heart was full of sin, once I had no peace within, till I heard how Jesus died upon the tree. Then I fell down at His feet, and there came a peace so sweet. Now the Comforter abides with me. He abides, hallelujah, He abides with me. I'm rejoicing night and day as I walk the narrow way, for the Comforter abides with me. Amen. Haleluya. Mari kita berdoa. Saya berdoa dalam bahasa Korea. Mari kita berdoa. 주님 감사합니다. 하나님, 오늘 저희가 또 이 자리에 함께 모여서 함께 예배드리게 하시면 주님 너무나 감사드립니다. 저희를 늘 붙들어 주시고 주장해 주시고 함께 해주셔서 주님 너무나 감사를 드립니다. 아버지, 이 자리에 함께 우리 이블라트 나아공 리아나, 이브 요나 헬다, 바빠 게레사, 이브 유니커 엘소, 이브 민사랑 저까지 페브리카, 그리고 이브 에블린 이자 지아, 또 그 외에 우리 또 함께하는 우리 모든 성도님들 주 함께 해주시고 붙들어 주시고 인도하여 주시고 성령 충만함으로 채워주시길 원합니다. 주님 함께하여 주옵소서. 오늘 제가 말씀을 전할 때 성령 충만함을 채우셔서 이 하나님의 말씀을 담대하게 잘 선포할 수 있도록 도와주시옵소서. 함께하여 주시옵소서. 성령 충만함으로 듣는 자와 전하는 자를 채워주시기 원합니다. 아버지 감사합니다. 늘 함께 하시면 감사합니다. 이 모든 말씀 살아계신 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도드립니다. 아멘. Selamat pagi semua. Semuanya sehat? Puji Tuhan. Saya juga sehat. Setiap hari saya berdoa pagi semua anggota ACC supaya kesehatan dan kedamaian di dalam Tuhan Yesus kita. Hari ini kita berkumpul bersama untuk ibadat minggu ketiga pada bulan September 2022. Saya bersyukur kepada Tuhan karena kita beribadah bersama lagi. Sekarang kita berkumpul 11 kali untuk beribadah, tetapi kita berdoa agar kita dapat berkumpul setiap minggu untuk ibadah. Baik, terima kasih. Pertama, mari kita baca firman Tuhan hari ini bersama-sama. Roma 8 ayat 9. Roma 8 ayat 9. Mari kita baca bersama. 1, 2, 3. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam Roh. Jika memang Roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki Roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Amin. Kita melihat doktrin Alkitab menurut urutan dan rencana keselamatan. Jadi sekarang dalam urutan dan yang logis, kita sampai pada doktrin agung tentang Roh Kudus. Sebelum membahas doktrin ini, saya harus mengungkapkan sekali lagi keheranan
yang saya rasakan tentang rencana keselamatan. Saya percaya bahwa mereka yang tidak tertarik pada rencana keselamatan kehilangan banyak dari diri mereka sendiri. Jika kita mundur selangkah dan melihat rencana keselamatan secara keseluruhan, kita tidak tergerak oleh kemuliaan dan kebesarannya dan kesempurnaan setiap bagiannya. Setiap doktrin terkait dengan yang berikutnya sehingga keseluruhannya lengkap. Sebagai seorang Kristen sangat bermanfaat untuk mundur dari waktu ke waktu untuk memeriksa rencana besar ini. Itulah mengapa saya pikir penting untuk menjaga Natal, hari Natal, Jumat Agung, dan Paskah, dan berkhotbah tentang hari-hari ini. Hari-hari itu adalah kesempatan yang baik untuk mengingatkan Anda tentang seluruh rencana keselamatan. Lihat keseluruhannya, lihat bagian-bagiannya. Tetapi selalu ingat bahwa bagian-bagian harus berhubungan dengan keseluruhan. Oleh karena itu, sangat penting untuk mempelajari Alkitab dengan cara khusus ini. Saya selalu mendorong Anda untuk membaca Alkitab pasal demi pasal. Ini juga cara yang baik. Tetapi selain itu, saya ingin menunjukkan bahwa juga sangat penting untuk mengambil ajaran-ajaran besar yang diajarkan dalam Alkitab dan memeriksanya sesuai dengan rencana atau rancangan keselamatan. Gereja telah melakukan seperti itu sejak awal dan merupakan tragedi bahwa gereja saat ini mengabaikannya. Jika Anda puas membaca Alkitab secara menyeluruh, Anda berada dalam banyak bahaya tidak melihat hutan karena pepohonan. Saat membaca, kita cenderung terjebak dalam detail, seperti apa terjemahan yang benar dan merupakan doktrin yang besar dan jelas. Alasan langkah yang khotbah ini adalah untuk mengingatkan kita bahwa tujuan Alkitab adalah untuk menceritakan rencana Allah bagi keselamatan dunia. Hal lain yang harus ditekankan adalah bahwa studi tentang doktrin Kristen menunjukkan kesaksian yang luar biasa tentang inspirasi Alkitab yang unik dan ilahi. Karena melalui penelaahan doktrinal, kita belajar bahwa Alkitab adalah satu buku yang ditulis dalam jangka waktu yang lama oleh banyak penulis dalam situasi yang berbeda, tetapi dengan satu pesan. Pesan Alkitabiah begitu konsisten sehingga satu tema berjalan melaluinya dari awal sampai akhir. Sejak umat manusia jatuh, Tuhan mulai melaksanakan rencana keselamatan dan Alkitab menunjukkannya selangkah demi selangkah dari awal hingga akhir. Jadi bahkan ketika kita sampai pada doktrin Roh Kudus, kita menyadari bahwa ini adalah doktrin yang muncul baik dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru. Rujukan tentang Roh Kudus dapat ditemukan di ayat kedua Alkitab dan ajaran-ajaran mengikutinya. Sekali lagi, kesatuan yang luar biasa ini adalah bukti dari ilham ilahi yang unik dan ineransi dari Alkitab. Sekarang dalam rencana besar ini kita menemukan bahwa Roh Kuduslah yang menerapkan keselamatan kepada kita. Adalah pekerjaan Roh Kudus untuk membawa kepada kita keselamatan besar yang dilakukan anak Allah ketika Dia datang ke dunia ini dan untuk mewujudkannya di dalam kita. Roh Kudus adalah pelakunya. Seperti yang akan kami tegaskan kembali ketika kita membahas pekerjaan Roh Kudus secara lebih rinci. Inilah peran penting yang dimainkan Roh Kudus dalam rencana keselamatan. Patut dicatat dan menunjukkan bahwa gereja begitu sering mengabaikan ajaran tentang pribadi dan karya Roh Kudus. Tapi ini fakta secara jelas bahwa orang-orang Kristen pertama percaya pada doktrin Roh Kudus. Mereka menerima doktrin ini hampir begitu saja. Namun, Anda dapat melihat bahwa sangat sedikit yang dikatakan tentang doktrin ini selama abad-abad berikutnya dari kekristenan awal. Ini tidak hal yang aneh. Ini agak tidak dapat dihindari. Karena selama beberapa abad pertama, gereja terus-menerus berpegang teguh pada pembelaan doktrin
anak Allah. Anak Allah datang ke dunia ini dalam daging. Yesus diproklamasikan sebagai Kristus dan musuh-musuhnya tentu saja terus-menerus menyerang pribadinya. Ini adalah inti dari seluruh Injil dan jika fakta ini dipertanyakan, seluruh struktur akan runtuh. Jadi, serangan dilakukan terhadap pribadi Yesus Kristus dan pada waktu itu gereja harus membela dengan sekuat tenaga untuk menegaskan doktrin Yesus Kristus. Sayangnya, akibatnya doktrin Roh Kudus relatif terabaikan hingga masa reformasi. Kita biasanya berbicara tentang reformasi sebagai suatu periode dalam sejarah gereja yang menemukan kembali doktrin Alkitabia tentang pembenaran oleh iman. Ini pasti benar. Tetapi janganlah kita juga lupa bahwa doktrin Roh Kudus juga ditemukan kembali dengan cara yang luar biasa. Dr. Warfield yang agung menyebut John Calvin sebagai teolog agung dari Roh Kudus dan ini tentu saja benar. Dalam sistem Katolik Roma, Roh Kudus diabaikan. Imam, gereja, Maria, dan orang-orang kudus ditempatkan di tempat Roh Kudus. Reformasi menemukan kembali doktrin besar ini dan Inggris berkontribusi sebagian untuk ini. Mereka yang mempelajari doktrin Roh Kudus paling teliti adalah kaum Puritan Saleh yang hidup di Inggris pada abad ke-17. Dua buku oleh Dr. John Owen memberikan gambaran yang sangat baik tentang doktrin Roh Kudus. Dia berkhotbah di London dan menjabat sebagai wakil rektor Universitas Oxford selama waktu Cromwell. Bukan hanya John Owen, Thomas Goodwin, dan kaum Puritan lainnya juga membahas doktrin Roh Kudus. Tidak pernah sebelumnya doktrin tentang Roh Kudus dipelajari dengan begitu mendalam. Dan bahkan setelah itu, doktrin Roh Kudus tidak pernah dipelajari secara mendalam. Secara umum, orang-orang saat ini mengabaikan doktrin Roh Kudus atau mengambil posisi menekankan atau melebih-lebihkannya dengan cara yang salah. Saya percaya sebagian bahwa yang terakhir disebabkan oleh yang pertama. Alasan mengapa doktrin Roh Kudus diabaikan adalah karena orang-orang sangat tidak menyukai pemalsuan, kebohongan, dan pembesar-besaran sehingga mereka berpaling dari segala sesuatu tentang Roh Kudus. Ini juga mengapa banyak orang mengabaikan doktrin nubuat akhir zaman dan kedatangan kedua. Orang-orang ini mengatakan, saat Anda mulai berurusan dengan masalah itu, Anda akan terjebak dalam hal kehilangan, menguasai diri, dan juga terjebak dalam argumen. Jadi tidak ada yang disentuh dan doktrin itu sama sekali diabaikan. Hal yang sama berlaku untuk doktrin Roh Kudus. Karena beberapa anomali yang dilebih-lebihkan dan tidak terkendali dan pergeseran dari alam spiritual ke alam ilmiah, politik, dan murni emosional, banyak yang takut akan doktrin Roh Kudus dan menjadi terlalu subjektif. Jadi mereka mengabaikan segala sesuatu dari Roh Kudus. Saya juga ingin menunjukkan bahwa beberapa orang telah mengabaikan doktrin ini karena mereka salah memahami adalah pribadi Roh Kudus. Mengingat semua ini, kita harus mempertimbangkan doktrin besar ini dengan sangat hati-hati. Fakta bahwa doktrin ini adalah bagian dari doktrin Agung Tritunggal Maha Kudus adalah alasan yang cukup untuk mempelajarinya. Minta maaf. Mari kita ungkapkan dengan cara yang mudah dipahami. Anda semua akan setuju bahwa mengabaikan doktrin tentang Bapa adalah hal yang mengerikan. Anda akan setuju bahwa mengabaikan doktrin dan kebenaran Putra yang terberkati dan kekal juga mengerikan. Jadi apakah Anda selalu sadar bahwa mengabaikan doktrin Roh Kudus adalah dosa yang sama? Jika doktrin Trinitas itu benar, adalah dosa yang sangat berat untuk tidak memberikan semangat dan penghormatan yang sama kepada Roh Kudus, yang seperti kita berikan kepada Bapa dan Putra. Oleh karena itu, kita yang percaya bahwa Alkitab adalah firman Tuhan yang diilhamkan harus mencari tahu apa yang Alkitab ajarkan tentang Roh Kudus.
suka atau tidak suka. Setelah itu mengetahui kebenaran tentang Roh Kudus sangat penting secara praktis. Karena Alkitab mengajarkan bahwa Roh Kudus adalah pelaku yang menerapkan keselamatan kepada kita. Saya setuju bahwa alasan terbesar kehidupan rohani gereja saat ini atau setiap saat telah memburuk adalah karena banyak orang tidak memahami kebenaran tentang pribadi dan pekerjaan Roh Kudus. Saya harus mengatakan satu hal lagi. Saya ingin tahu apakah Anda tertarik pada fakta bahwa sangat sedikit yang bicarakan untuk Roh Kudus di sebagian besar himne? Himne tentang Roh Kudus umumnya lemah, sentimental, dan subjektif. Jadi setiap hari Minggu Pentakosta saya mengalami kesulitan. Karena tidak ada himne yang mengungkapkan ajaran agung Roh Kudus dan karyanya. Bahkan ada yang mengatakan bahwa sebagian besar himne yang termasuk dalam bagian Roh Kudus dari banyak buku himne sangat tidak alkitabiah. Memohon Roh Kudus untuk datang ke gereja, untuk datang kepada kita dan melakukan satu atau lain hal. Saya juga setuju dengan pernyataan ini. Ini adalah tanda lain bahwa doktrin agung ini telah diabaikan, bahwa orang-orang telah menghindarinya dan bahwa ada kebingungan tentangnya. Cara terbaik untuk mendekati doktrin Roh Kudus adalah dengan terlebih dahulu melihat nama atau gelar deskriptif yang diberikan kepada pribadi yang diberkati ini. Pertama-tama, ada banyak nama yang menghubungkan Roh Kudus dengan Bapa. Mari kita daftar hanya beberapa dari mereka. Ini adalah Roh Kudus, Kejadian 1 ayat 2, Roh Tuhan, Lukas 4 ayat 18, dan Roh Allah kita, 1 Korintus 6 ayat 11. Ada juga Roh Tuhan Allah dalam Yesaya 61 ayat 1. Tuhan kita berbicara tentang Roh Bapamu dalam Matius 10 ayat 20. Dan Paulus juga mengacu pada Roh Allah yang hidup, 2 Korintus 2 ayat 3. Tuhan dikatakan sebagai Rohku dalam Kejadian 6 ayat 3. Dan marsimul bertanya 139 ayat 7. Kemana aku dapat pergi menjauhi Rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Dalam Bilangan 11 ayat 29, Roh Kudus disebut Rohnya dan Paulus menggunakan frasa dalam Roma 8 ayat 11 sebagai Roh Dia yang membangkitkan Yesus dari kematian. Ini semua adalah gelar yang menggambarkan Roh Kudus dalam hubungannya dengan Allah Bapa. Yang kedua adalah gelar yang menghubungkan Roh Kudus dengan Anak Allah. Sebagai ayat yang paling penting, kita dapat mendengar. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam Roh. Jika memang Roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki Roh Kudus, ia bukan milik Kristus. Roma 8 ayat 9. Roh di sini mengacu pada Roh Kudus. Dalam Filipi 1 ayat 19, Paulus berbicara tentang Roh Yesus Kristus. Dan dalam Galatia 4 ayat 6 dikatakan, dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh Roh anaknya ke dalam hati kita, yang berseru, Ya Aba, Ya Bapa. Akhirnya Roh Kudus disebut Roh Tuhan. Terakhir, yang ketiga adalah gelar langsung atau pribadi. Di sini pertama-tama nama Roh Kudus disebutkan. Beberapa orang bingung Spirit dan Ghost, tetapi mereka berarti hal yang sama. Kata-kata dalam bahasa Inggris berasal dari banyak bahasa. Misalnya, Ghost adalah kata Anglo-Saxon kuno, sedangkan Spirit berasal dari bahasa Latin Spiritus. Gelar langsung kedua adalah Roh Kekudusan. Roma 1 ayat 4 mengatakan, dan menurut Roh Kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati, bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa. Yesus Kristus, Tuhan kita. Gelar lainnya adalah yang kudus. Tetapi kamu telah beroleh pengurapan dari Yesus yang kudus, dan yang demikian kamu semua mengetahuinya. 1 Yohanes 2 ayat 20. Dalam Ibrani 9 ayat 14, ia disebut sebagai Roh yang kekal. Dan dalam Roma 8 ayat 2, Paulus berkata, Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut.
Dalam Yohanes 14 ayat 17 itu disebut Roh kebenaran, dan dalam Yohanes 14, 15, 16 Roh Kudus disebut penghibur. Ini adalah nama atau gelar deskriptif dari Roh Kudus. Tapi pernahkah Anda bertanya-tanya mengapa dia disebut Roh Kudus? Orang mungkin akan menjawab pertanyaan ini sebagai berikut. Karena dia kudus, dia harus disebut demikian. Tapi ini bukan penjelasan yang benar. Alasan pemanggilan nama adalah untuk membedakan seseorang dengan makhluk lain. Tetapi Allah Bapa adalah kudus dan Allah Anak juga kudus. Tapi mengapa Roh Kudus disebut yang kudus? Itu karena karya khusus Roh Kudus yang menciptakan kekudusan dan ketertiban dalam semua penerapan karya penyelamatan Kristus. Tujuan Roh Kudus adalah untuk menghasilkan kekudusan. Dan dia melakukan ini tidak hanya dalam diri manusia, tetapi juga dalam alam dan ciptaan. Tetapi pekerjaan dasar Roh Kudus adalah menjadikan kita umat yang kudus sebagai anak-anak Allah. Alasan lain Roh Kudus disebut kudus mungkin untuk membedakannya dari roh-roh lain, yaitu roh-roh jahat. Inilah alasan mengapa dikatakan untuk membedakan apakah roh-roh itu berasal dari Allah. 1 Yohanes 4 ayat 1. Pertanyaan penting berikutnya adalah kepribadian atau pribadi Roh Kudus. Ini adalah pertanyaan yang sangat penting karena merupakan itu isu sentral. Merupakan kepribadian Roh Kudus bukan hanya masalah bagi mereka yang secara teologis kita gambarkan sebagai liberal atau modernis. Mereka selalu lupa. Kita terlalu sering melakukan kesalahan yang sama. Saya telah mendengar banyak orang Kristen ortodoks mengekspresikan Roh Kudus dan pekerjaannya sebagai itu, pengaruhnya, dan lain-lain. Seolah-olah Roh Kudus hanyalah pengaruh atau kekuatan. Himne membuat kesalahan yang sama. Ada kebingungan tentang Roh Kudus dan jelas bahwa banyak orang merasa lebih sulit untuk memahami pribadi ketiga dari Tritunggal Maha Kudus daripada memahami Bapa atau Putra. Mengapa? Mengapa kita cenderung menganggap Roh Kudus sebagai kekuatan atau pengaruh? Ada banyak jawaban untuk pertanyaan ini. Bukan untuk alasan yang baik, tetapi kita harus mempertimbangkan jawaban ini. Pertama, pekerjaan Roh Kudus tampaknya merupakan pekerjaan yang tidak bersifat pribadi karena merupakan pekerjaan yang misterius dan rahasia. Roh Kudus menghasilkan kasih karunia dan buah-buahan dan memberi kita karunia yang kuasa. Itulah sebabnya kami menganggap Roh Kudus sebagai pengaruh. Jelas ini adalah alasan utamanya. Namun lebih jauh lagi, nama dan gelar Roh Kudus sendiri membuat kita berpikir seperti ini. Apa pengertian dari roh? Kata yang sama juga bisa berarti nafas, angin, kekuatan, dan lain-lain. Tampaknya oleh karena itu, kecenderungan yang tak terhindarkan dan alami untuk menganggap Roh Kudus sebagai pengaruh belaka daripada pribadi jika kita tidak berhati-hati. Alasan ketiga adalah bahwa simbol-simbol itu sendiri yang digunakan untuk menggambarkan Roh Kudus cenderung menuntun kita pada sikap ini. Ketika Yohanes dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan, Roh Kudus turun ke atasnya dalam bentuk burung merpati. Matius 3 ayat 16. Juga simbol yang digunakan untuk menggambarkan Roh Kudus dan pekerjaannya adalah minyak, air, dan api. Secara khusus, nubuatan Yoel yang dikutip oleh Petrus di Yerusalem pada hari Pentakosta berisi sebuah perikop tentang pencurahan Roh Kudus. Berdasarkan kisah para Rasul 2 ayat 17. Ini menuntun kita untuk berpikir tentang Roh Kudus bukan sebagai pribadi, tetapi sebagai sesuatu yang dapat bergerak seperti air. Oleh karena itu, jika kita tidak hati-hati dan mengingat bahwa kita hanya berurusan dengan simbol, bahasa simbolis Alkitab membuat kita mudah berpikir tentang Roh Kudus sebagai impersonal. Alasan lain mengapa kita sering bergumul dengan kepribadian Roh Kudus adalah karena sangat sering dalam salam pembuka dari banyak surat perjanjian baru hanya Bapa dan Anak yang disebutkan, tetapi Roh Kudus tidak disebutkan.
Tuhan kita berkata dalam dua imam besar yang agung, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Yohanes 17 ayat 3. Dia tidak secara eksplisit menyebutkan Roh Kudus. Yohanes mengatakan hal yang sama dalam suratnya yang pertama. Apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar itu, kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami. Dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya, yaitu Yesus Kristus. 1 Yohanes 1 ayat 3. Sekali lagi, Yohanes tidak secara eksplisit merujuk pada Roh Kudus di sini. Juga karena kata Roh dalam bahasa Yunani adalah neutral, mudah untuk memikirkan Roh Kudus dan pekerjaannya dalam arti yang tidak pribadi dan netral. Karena itu King James Version membuat kesalahan yang tragis. Dalam Roma 8 ayat 16 ada sebuah yang penting. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Di sini Anda dapat melihat bahwa kata roh itu bersaksi diungkapkan sebagai itself daripada himself. Juga dalam pasal yang sama tertulis, demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Roma 8 ayat 26. Versi revisi jauh lebih baik dalam hal ini. Meskipun kata bunda dan kata ganti dalam bahasa Yunani netral, kedua ayat tersebut diterjemahkan dengan benar sebagai himself. Saya pikir terutama karena alasan inilah orang mengalami kesulitan untuk memahami Roh Kudus sebagai pribadi. Orang-orang berpendapat bahwa Alkitab sendiri berbicara tentang Roh Kudus sebagai Roh Kristus. Banyak teolog akan membuat argumen yang sama. Mereka mengatakan bahwa Roh Kudus bukanlah pribadi yang terpisah. Mereka mengatakan bahwa Roh Kudus adalah Roh Kristus atau Roh Bapa. Jadi orang-orang ini menyangkal kepribadian Roh Kudus. Lalu bagaimana kita harus menjawab semua ini? Bagaimana Alkitab menjawab alasan yang sering dikutip ini? Pertama-tama, ketika mengacu pada Roh Kudus, kata ganti orang digunakan. Dalam Yohanes 16 ayat 7 sampai 8, 13 sampai 15, kita dapat melihat bahwa Roh Kudus disebut 12 kali sebagai kata ganti laki-laki ia. Ini adalah fakta yang sangat mengejutkan. Yesus berkata, tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ayat 13. Frasa-frasa ini sangat penting mengingat fakta bahwa kata ganti yang terhubung dengannya juga harus netral. Karena kata benda itu sendiri adalah netral. Ini adalah contoh yang sangat menarik tentang bagaimana inspirasi Alkitab meluas ke tingkat satu kata, seperti kata ganti. Ini adalah argumen pertama. Mereka yang tidak percaya pada kepribadian Roh Kudus harus menjelaskan mengapa sebagian besar bagian Alkitab menyebut Roh Kudus sebagai kata ganti laki-laki. Jawaban kedua bagi mereka yang mempertanyakan kepribadian Roh Kudus adalah fakta bahwa Roh Kudus sangat diidentikan dengan Bapa dan Anak, menunjukkan bahwa Roh Kudus adalah suatu pribadi. Ada dua argumen penting yang mendukung hal ini. Yang pertama adalah credo baptis. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Matius 28 ayat 19. Hubungan Roh Kudus dengan Bapa dan Anak dalam ayat ini menunjukkan bahwa dia jelas-jelas pribadi. Kebetulan, credo baptisan ini menyatakan baptislah mereka dalam nama dan bukan baptislah mereka dalam nama-nama. Ini adalah kesatuan dari tiga pribadi, tiga dalam satu. Satu nama, satu Allah, namun tetap Bapa, Anak, dan Roh Kudus.
Jika Anda percaya kepada Roh Kudus sebagai kekuatan atau nafas belaka, bukan sebagai pribadi, Anda harus berkata, baptislah dalam nama Bapa dan Anak dan nafas atau kuasa. Ini benar-benar mustahil. Argumen kedua didasarkan pada Fakat Apostolik dalam 2 Korintus 13 ayat 14. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Jelaslah bahwa Roh Kudus adalah pribadi yang setara dengan pribadi Bapa dan Anak. Jawaban ketiga adalah kita dapat membuktikan bahwa Roh Kudus adalah pribadi dengan cara yang sangat menarik, dengan menunjukkan bahwa kita diidentikan dengan Roh Kudus sebagai orang Kristen. Kisah Para Rasul 15 ayat 28 mengatakan, sebab adalah keputusan Roh Kudus dan keputusan kami, supaya kepada kamu jangan ditanggungkan lebih banyak beban daripada yang perlu ini. Ini adalah keputusan yang dibuat oleh para anggota gereja mula-mula. Karena mereka adalah makhluk pribadi, jelaslah bahwa Roh Kudus juga adalah makhluk pribadi. Ayat ini tidak dapat dikatakan sebagai sebab adalah keputusan kekuatan dan keputusan kami. Karena kuasa akan bekerja di dalam kita. Tapi apa yang kita bicarakan di sini adalah sesuatu di luar kita. Jawaban keempat adalah bahwa Alkitab mengatakan bahwa Roh Kudus memiliki sifat-sifat pribadi. Misalnya ada tertulis bahwa Roh Kudus memiliki pengetahuan. Paulus menegaskan hal ini. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia? Demikian pula lah tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah. 1 Korintus 2 ayat 11. Roh Kudus juga memiliki kehendak yang berdaulat. Ini juga merupakan fakta yang sangat penting. Bacalah dengan cermat 1 Korintus 12, di mana Paulus menulis tentang karunia Roh Kudus dan keragamanya. Berikut adalah kata-katanya. Kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Ayat 11. Ini adalah pernyataan yang sangat penting mengingat minat besar orang dalam penyembahan spiritual. Orang-orang berkata, mengapa kita tidak memiliki karunia itu di gereja? Mengapa tidak semua orang Kristen memiliki karunia itu? Jawaban sederhananya adalah tidak ada yang bisa mengklaim hadiah itu. Roh Kuduslah yang memberikan karunia-karunia ini menurut kehendaknya. Roh Kudus adalah Tuhan yang memerintah dan Roh Kudus menentukan kapan, di mana, bagaimana dan berapa banyak untuk memberikan karunia tertentu kepada siapa. Selanjutnya, Roh Kudus tentu saja memiliki hati. Roma 8 ayat 27 mengatakan, dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Ini adalah ayat tentang doa. Roh Kudus juga adalah pribadi yang penuh kasih. Karena ada tertulis, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Galatia 5 ayat 22. Dan pekerjaan Roh Kuduslah yang mencurahkan kasih Allah ke dalam hati kita. Roma 5 ayat 5. Demikian juga kita tahu bahwa Roh Kudus dapat bertukar. Karena Efesus 4 ayat 30 memperingatkan kita untuk tidak mentukarkan Roh Kudus. Ajaran Roh Kudus, terutama aspek yang menekankan pribadinya, sangat penting. Dari sudut pandang praktis dan empiris, doktrin tertinggi dari Roh Kudus adalah bahwa apapun yang kita lakukan dan kemanapun kita pergi, Roh Kudus berdiam di dalam kita. Karena tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Tidak ada yang mempromosikan pengutusan dan kekudusan lebih dari menyadari fakta ini. Betapa indahnya jika kita hanya dapat menyadari bahwa Roh Kudus selalu bersama kita, tidak peduli apa yang kita lakukan dengan tubuh kita. Juga ingat apa yang Paulus ajarkan selama peringatannya terhadap percabulan. Atau tidak, tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri,
1 Korintus 6 ayat 19. Inilah sebabnya mengapa orang Kristen bahkan tidak bisa melakukan percabulan. Allah ada di dalam kita, di dalam Roh Kudus. Dia bukan pengaruh atau kekuatan, tapi pribadi yang bisa kita membuat menjadi menduga. Alasan saya mencoba masuk ke rincian Roh Kudus bukan karena minat akademis saya, juga bukan karena saya memiliki pola pikir teologis. Alasan saya tertarik dengan masalah ini adalah karena saya sendiri adalah orang yang berjuang untuk menjalani kehidupan Kristen. Dan saya merasa bertanggung jawab atas jiwa dan perilaku orang lain sebagai orang yang dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi pendeta jiwa. Tidak seorang pun harus menganggap ini sebagai masalah teologis di luar kita. Doktrin Roh Kudus adalah doktrin yang sangat penting dan praktis. Jika Anda seorang Kristen dimanapun Anda berada, Roh Kudus ada di dalam Anda. Juga, jika Anda benar-benar ingin menikmati berkat keselamatan, ini menjadi mungkin ketika Anda menyadari bahwa tubuh Anda adalah bait Roh Kudus. Amin. Haleluya. Mari kita berdoa. Saya berdoa dalam bahasa Korea. 주님 감사합니다. 하나님 오늘 저에게 말씀해 주셔서 감사합니다. 성령님에 대해서 저희가 오늘 나눴습니다. 성령님에 대한 교리를 저희가 오늘 나눴습니다. 저희가 너무나 많은 가운데서 성령님을 무시하고 있고 성령님을 존중하지 않고 있고 하나의 힘이나 하나의 영향력으로서 저희가 성령님을 오해하고 있지는 않습니까? 실제하시고 인격이시고 저희와 함께 하시는 성령님을 저희가 인정하고 성령님과 동행하는 저희가 될 수 있도록 주여 붙들어 주시옵소서. 성령 충만함으로 저희 각 사람을 채워 주시옵소서. 그래서 성령님과 동행하고 성령님과 함께하며 성령님이 원하시는 일을 저희가 감당할 수 있도록 주여 붙들어 주시옵소서. 아버지 함께하여 주시옵소서. 이제 함께 우리 모든 성도님들 주여 함께하시고 성령 충만함을 채우시기 바랍니다. 아버지 감사합니다. 이 모든 말씀 살아계신 우리 주 예수 그리스도 이름으로 기도드립니다. 아멘. pengumuman saya minta doa bagi Papa Marcel dan Ibu Jenny, Missionary Antioch Community Church. Visi misi Antioch Community Church, kita akan kirim 100 missionary ke wilayah Sunda dan kita akan membangun 100 gereja di wilayah Sunda. Sekarang kita harus berdoa bagi missionary ketiga. Ini penting, waktu pelenungan dan waktu doa. Setiap hari kita harus membaca Alkitab dan setiap hari kita harus berdoa. Saya minta doa bagi KBKD untuk semua guru, 5 guru di sana dan siswa. Namanya Aji dan guru-guru Ibu Latna, Agung, Liana, Priska, Fevrika. Pertemuan doa sudah dimulai. Setiap hari Selasa jam 7 sampai setengah 9, siapapun bisa datang ke sini untuk berdoa. Setiap hari Selasa dan Ibu Yohana bertanggung jawab untuk pertemuan doa ini. Bulan Oktober, minggu pertama kita akan mengajak 12 keluarga. Saya minta doa untuk ibadah ini. Dan tadi Oktober, bulan Oktober, minggu pertama dan minggu ketiga kita akan beribadah bersama secara offline. Minggu pertama dan minggu ketiga dari bulan Oktober kita akan beribadah bersama secara offline. Oke, baik. Puji Tuhan. Ini cukup untuk hari ini. Doa Bapa kami, kita harus berdoa dengan doa Bapa kami setiap hari. Mari kita berdoa dengan doa Bapa kami. 1, 2, 3. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.